Baik, untuk selanjutnya pembahasan TO1 UMM mata pelajaran fisika nomor 45. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantung vertikal. Kemudian ujung bawahnya diberi beban 200 gram sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Beban ditarik 5 cm ke bawah kemudian dilepaskan sehingga beban bergetar secara harmonik. Jika percepatan gravitasinya 10, maka frekuensi getarannya berapa? Oke. Kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Diketahui yang pertama ada panjang awal dari pegas atau saya tulis L0 20 cm. Kemudian massa beban ya, MB boleh gitu. Nilainya adalah 200 gram. Oke, ini kita bisa ubah dalam bentuk kilo yaitu 0,2 kg. Begitu juga di L0 ini kalau kita SI kan maka kita ubah dalam bentuk meter dibagi 100 maka 0,2 meter. Nah, ketika diberikan beban 200 gram ternyata panjangnya bertambah menjadi 10 cm. Nah, kalau saya ilustrasikan maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ini awalnya adalah pegas dalam keadaan tanpa ada beban gitu. Nah, dan memiliki panjangnya itu L0, di mana L0-nya di situ 0,2 meter. Kemudian setelah diberi bebannya itu 200 gram itu. Nah, pegasnya ini bertambah panjang. Oke. Akibat diberikan beban. Nah, pertambahan panjangnya itu dikatakan di soal yaitu 10 cm. 10 cm ya. Jadi delta L-nya itu 10 cm atau kalau kita jadikan meter berarti 0,1 meter ya. Kalau digambar maka boleh saya gambar begini. Sampai sekian itu L0-nya, ini sampai sekian itu delta L-nya gitu ya. Karena di sini ada yang narik, yaitu gaya berat akibat diberi beban. Oke. Kemudian ditarik 5 cm ke bawah. Nah, 5 cm ini tidak masuk ke dalam variabel apapun. Itu hanya gaya awal supaya pegasnya nanti bergetar secara harmonik ya. Selain itu diketahui juga percepatan gravitasinya adalah 10. Ini tetapan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan frekuensi getarannya itu berapa ya. Ditanya frekuensi getarannya berapa. Nah, untuk tahu frekuensi getaran, kita bisa turunkan persamaannya dari kecepatan sudut. Sebagaimana soal 44. Kalau 44 itu soalnya tentang ayunan bandul. Kalau 45 ini tentang pegas. Nah, kalau pada pegas, omeganya ini bisa kita kembangkan. Omeganya itu dari persamaan akar K per M. Nah, omega itu kan 2πf. Berarti sama dengan akar K per M. Sehingga nanti kita punya persamaan F-nya itu sama dengan 1/2π akar K per M. Nah, persamaan F sama dengan 2π akar K per M inilah yang nanti akan kita pakai ya. Nah, masanya sudah ada, tapi konstanta pegasnya belum ada ya. Nah, berarti kita cari konstanta pegasnya dulu sebelum mencari frekuensinya. Oke, pembahasannya saya taruh di sini. Pembahasan. Nah, untuk mencari konstanta pegas, kita bisa gunakan hukum Hooke. Nah, dengan persamaan yaitu F itu sama dengan biasanya min K delta X. Nah, karena ini hanya menghitung saja, nggak perlu tahu arahnya, maka minnya boleh dihilangkan ya. K. Delta X-nya boleh diganti dengan delta L, karena di sini saya simbolkan delta L ya. F-nya itu kan bisa kita ganti dalam bentuk W atau berat, karena gaya yang menariknya itu berupa gaya berat. Nah, W atau gaya berat itu kan M kali G ya. Nah, masanya diketahui nilainya yaitu 0,2 kali gravitasi kan 10 ya. Sama dengan K yang kita cari, delta L-nya satuannya juga harus SI ya.
yaitu 0,1. Berarti 0, nya tak coret gini. Nah, berarti K-nya nanti ketemu 20 Newton per meter. Nah, setelah ketemu konstanta pegasnya, kita bisa menentukan frekuensinya berapa. Oke, untuk frekuensinya, F tadi dituliskan 1/2pi akar K per M. Oke, kita masukkan nilainya 1/2pi akar 20 per M-nya adalah 0,2. Sehingga hasilnya adalah 1/2pi akar dari 100. Atau 10/2pi. Boleh juga dituliskan 10/2pi. Pi-nya kan 3,14. Berarti per 6,28. Oke. Berarti sama dengan, nah 10 dibagi 6 itu kan depannya 1. Ya, berarti 1, nah kalau agak susah hitungannya seperti ini, bisa pakai angka yang sudah pasti saja nilainya. Yaitu kan 10 bagi 6 kan depannya 1. Pasti koma gitu kan. Nah yang ada di jawaban itu hanya yang B, yaitu 1,6 Hz ya. Jadi jawabannya adalah yang B.